sidang kita bisa lanjutkan lagi. Mumpung ini ada Pak Ustadz, Ya. Boris. Ya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ya Pak Haji. Pusing saya, satu Pak Ustadz, satu Pak Haji saya. Pak Boris. Iya, kenapa? Tolong mungkin ini beliau mau ikutan nih di acara Ramadan. Dia boleh. Boleh kan? Boleh banget. Iya. Ayo sekalian. Tahu aja lagi. Sekarang kita mulai aja sidangnya ya. Ya. Oke, siap. Ustadz boleh? Boleh, Duduk Bang. di sana. Ayo, terima kasih. Iya. Silakan Pak Ustadz. Ini saya mau bertanya, sebetulnya Pak Ustadz ini, Ya. kalau saya amati ya, perjalanan karir Pak Ustadz. Saya mau tanya Pak Ustadz, jujur jawab. Pak Ustadz ini karyawan Trans TV? Kerja di sana, Pak, sebagai Karena Sebagai hampir Ustadz, setiap hari Ya, beliau ada. cenderung bahkan udah 16 tahun. 16 tahun ada di Trans TV. Tepuk tangan buat Pak Ustadz. mantap, Pak Ustadz. Apakah Pak Ustadz merasa bahwa Trans TV ini sudah seperti rumah Pak Ustadz sendiri? Ya, satu hal buat saya, Masya Allah, tabarakallah. 2009, tiba-tiba video saya viral. Karena saya ceramah kemana-mana, ada yang masukkan di-upload di sosial media. Tiba-tiba saya diundang ke Trans TV. Saya langsung diberikan program ceramah lucu. Judulnya ceramah lucu. Saya bilang enggak, Nama acaranya apa Pak Ustadz? ceramah lucu. Ceramah lucu. Tapi saya bilang enggak. Waktu dibuatkan pilot acara tersebut, saya bilang enggak. Ceramah, jangan. Islam itu indah. Masya Allah. Itu meledak itu acara itu. Alhamdulillah. Saya nonton terus itu. Makasih banyak. Benar, Saya juga, Pak benar. Ustadz. Saya Jam selalu 3 sore kalau nggak salah ya. Salah berarti. Salah. Berarti salah. Bisa. Berarti salah acara. Bisa jam 3 sore. Ketua. Salah acara berarti. Oh waktu itu saya lagi di London Pak. Izin Pak Ustadz, ini ada suami istri lagi pada ribut. Nah, itu Pak Ustadz. Tolong, diributin lagi. Damain dong. Damain. Jadi nggak berani Jangan. Oh, jadi Pak kedatangan Ustadz, kasih. saya untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Iya, begitu, Pak Iya, Ustadz. betul. Ingat ya, rumah tangga itu adalah ibadah. Ibadah terlama terpanjang. Maaf berdasarkan pengalamannya. Saya itu menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8 bersama almarhumah istri saya. Dan istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. 10 tahun 5 bulan 12 hari tidak pernah bertengkar walaupun sekali. Masya Allah. Apa rahasianya, Pak Ustadz? Rahasianya suami harus sabar, istri harus taat. Masya. Bukan rahasia itu mah kalau dikasih tahu. Bukan maksudnya tipsnya. Tips. Itu kan rahasia. Tapi kan ini untuk kebaikan. Jadi kuncinya Bang, simpel Pak Ustadz ya. Simpel. Suami harus sabar, Sabar, istri harus taat. Karena konsep hidup itu begitu. Dari atas ke bawah itu harus sabar. Dari bawah ke atas harus taat. Suami ke istri sabar. Istri ke suami taat. Maka seorang istri harus taat kepada suami. Apalagi suami memiliki 3 tanggung jawab. Pendekatan Pak Ustadz. Terlalu dekat. Pak Ustadz, terlalu dekat kayaknya itu tadi. Itu kasih jarak dikit. Terlalu dekat. memiliki Jarak dikit, Pak Ustadz. 3 tanggung jawab. Yang pertama, Muklis, mutakin. menafkahi. 1, 2, 3. Menafkahi. Coba diulang. Menafkahi. Sekali lagi. Menafkahi. Menafkahi. Nafkah itu ada 2, lahir dan batin. Sebenarnya mencuci, memasak, membersihkan rumah itu tugas laki-laki. Bukan tugas perempuan. Karena itu adalah termasuk nafkah. Istri bukan tugasnya masak. Bukan. Cuma taat kepada suami. Kalau disuruh masak, ya masak. Pak Ustadz, saya mau izin. Ya. Bukannya melangkahi atau menggurui. Kebetulan, ini mohon maaf nih Pak Ustadz, nih mohon maaf nih. Ada saya juga punya orang yang memang dia ilmunya, nih Pak Ustadz nih. Ah, dia di sini nih. Tahu. Iya. Itu mau menyampaikan sedikit pituah. Kalau boleh, mungkin Papa Hifzi. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustadz, izin Ustadz. Jikalau ingin bertanya pada Papa Hifzi, maka tanya Papa Hifzi. Imut deh. Latihan dulu, latihan. Semua ya, Bapak juga ya. Semua. Tanya Papa Hifzi. Biar semangat dulu, marilah kita bersenandung dulu ya kan. Papa Hifzi semua. Papa Hifzi. Masalah di sana sini semua. Masalah di sana sini. Ku cari-cari solusi. Ku cari-cari solusi. Tanya saja Papa Hifzi. Tanya saja Papa Hifzi. Papa Hifzi. Papa Hifzi. Papa Hifzi. Izin mau bertanya Pak Hifzi. Ya, silakan. Boleh bertanya Pak Silakan. Hifzi. Ingat passwordnya, tanya Papa Hifzi. Imut deh. Mau bertanya apa, Dek? Dengan Assalamualaikum. siapa, Dek? Apa? Dek siapa? Dek. Roni. Dek Roni. Dari komunitas apa kalau boleh tahu? Komunitas Lele Dumbo. Oh. Oke, Koledu ya. Koledu. Saya mau bertanya Pak Hifzi. Ya, silakan. Katanya di Pak Hifzi ya, kalau misalnya setiap langkah ke masjid, misalnya kita mau datang ke masjid, itu setiap langkahnya selalu dihitung sebagai pahala. Nah kalau misalnya ke masjidnya naik motor gimana? Hitung pahalanya gimana tuh? Berat. Agak kurang briefing ya kalau berbahaya. Berbahaya pertanyaannya. Boleh silakan, boleh silakan. Tiap orang ke tempat majelis. Ya, nanti saya yang lain aja. Yang ini mah ada pahala. Jadi gini, kalaupun orang berkendaraan, maka tetap terhitung setiap langkahnya adalah pahala. Karena untuk menuju ke masjid itu, masjid artinya tempat sujud. Tempat di mana kita mengingat Allah. Maka orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah sebagai orang beriman. Mau bagus usahanya? Mau bagus usahanya? Sering-sering keluar masjid. Sering-sering keluar masjid. Sukses usahanya. Kenapa bisa? Tidak akan mungkin dia bisa keluar masjid tanpa masuk masjid. Masya Allah. Itu emang persis sekali di bulan puasa ini saya kalau masuk masjid tuh kayak mau keluar tuh kayak berat banget. Kenapa? Kenapa? Kotak amal ke bawah. Iya. Maling. Maling. Masuk. Silakan. Boleh saya bertanya ke Papa? Boleh. Boleh. Pak Hifzi. Untung yang tadi bukan saya yang menjawab ya. Saya takut kalau yang tadi. Papa Silakan. Hifzi. Tanya Papa Hifzi. Imut deh. Nanya apa, Dek? Ya, Papa Hifzi maaf mau nanya. Di lagu Pergi Pagi Pulang Pagi, Iya. itu lemburnya dihitung nggak ya? Ini pertanyaan Papa Hifzi dong. Iya. Ini berani jawab dong, kalau ini berani jawab. Berani banget. Oh, berani kalau ini. banget, oke. Kita berbicara mengenai song and education. Di sini ya. Oke. Kita bedah lirik. Yang namanya membedah lirik itu harus kita lihat satu persatu. Aku rela pergi. Gak masuk nadanya. Dicek res mayor, tolong dicek res mayor. Aku rela Pergi pagi pulang pagi hanya untuk mencari rezeki. Yup. Kita bedah liriknya satu persatu. Oke, bedah ya. Kan? Aku rela pergi pulang lagi pagi. Di sini ada kesungguhan dari dirinya untuk bekerja sekuat hati. Ketika melangkah lagi, Pas banget. ya kan? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Duduk. duduk lagi. Gak berani. Duduk lagi. Kolab. Semua yang bergerak akan diaturkan rezekinya.
Karena rezeki itu harus disambut, dijemput. Jangan tinggal diam. Nasi di atas meja pun tetap dijemput. Tidak mungkin dia meloncat satu-satu. Tidak mungkin. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata, yang bergerak pasti ada rezekinya. Makanya orang bekerja satu supaya tidak jadi pengemis. Orang bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhannya. Orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Orang bekerja untuk apa bekerja? Untuk membantu sesama. Dan orang bekerja untuk membantu agama. Maka kerja. Tapi ingat waktu. Jin Pak Ustadz, balik dulu ngangetin sayur. Oke, nanti kita lanjut lagi, kita skor dulu sidangnya.